adik-adik semua. Selamat datang di Sekolah Minggu GKY Sunter. Yeay! Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai sekolah minggu kita nih. Yuk, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya. Yuk, sama-sama kita berdoa ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Tuhan, tolong berikan kami sukacita dan hati yang fokus ketika kami memuji Tuhan, ketika kami berdoa, dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh memiliki hati yang hanya tertuju hanya kepada Tuhan saja. Dan Tuhan tolong berikan kami hikmat. Kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya ke dalam penyertaan Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, mungkin kita semua bertanya-tanya ya, kapan pandemi ini akan berakhir? Bilakah kita boleh sekolah bersama, sekolah minggu bersama teman-teman? Iya, mungkin nih ada juga di antara adik-adik yang berpikir ya, kapan ya kita bisa lagi jalan-jalan dengan keluarga, dengan papa mama, dengan koko cici? Kapan ya? Iya. Dan bahkan mungkin ada yang bercita-cita mau ke sekolah ke luar negeri ya, ke luar negeri. Nah, adik-adik, kita tidak perlu khawatir ya, bahwa Tuhan akan memelihara, menjaga kita, tidak boleh putus asa. Sebab firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18 berbunyi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yes. Nah, oleh karena itu, jagalah hati kita terhadap dosa dan takutlah akan Tuhan. Yuk adik-adik, kita semuanya bangkit berdiri. Ayo. Kita akan memenangkan pujian ini. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus Maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada Dan harapanmu takkan hilang. dan Hidupmu berputus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia Pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. dan Hidupmu buat Yesus tersenyum. dan Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Dan hidupmu buat Yesus. tersenyum. Adik-adik, di dalam Alkitab nih ada satu orang tokoh yang berani tampil beda. Siapa lo, Sur? Nah, siapa nih yang tahu? Siapa namanya? Siapa ya? Ayo, siapa? Benar sekali, Daniel. Wow. Hebat ya. Nah, adik-adik, Daniel dan teman-temannya itu berani tampil beda. Adik-adik tahu ketika Daniel ditawarkan makanan dari raja, Ya. Daniel menolak loh. Uh. Dan bahkan ketika Daniel dan teman-temannya disuruh untuk menyembah patung,
Daniel juga menolak. Nah adik-adik, padahal nih mereka tahu loh, kalau mereka menolak, itu artinya mereka akan mendapat hukuman dari siapa? Dari Raja. ya. Wah, tapi mereka tidak takut. Mereka tetap memilih untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan saja. Dan tetap setia untuk mentaati semua firman Tuhan. Nah, adik-adik, itu sebabnya Daniel dan teman-temannya itu mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, di sini langsung mau tanya nih adik-adik, siapa di antara adik-adik yang mau seperti Daniel berani tampil beda? Ada yang mau? Mau loh. Wah, puji Tuhan ya. Langsung percaya kalian semua pasti mau melakukan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kalian ya. Yuk adik-adik, kita semuanya bangkit berdiri lagi, kita akan menaikkan pujian Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri Sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tembak. Aku berani tampil beda. Yuk buat lagi gerakan yang beda dengan Kak Lasa ya. Berani tampil beda. Selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita ulang sedikit ya apa yang sudah kita dengar hari-hari sebelumnya. Kitab suci kita dimulai dari kisah Allah menciptakan manusia, sampai manusia itu jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden, sehingga manusia terpisah dari Allah. Tapi Allah memilih Abraham dan berjanji akan menjadikan keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Semua ini tercatat di dalam kitab Kejadian. Kitab kedua adalah kitab Keluaran. Allah membebaskan umatnya dari Mesir dan Allah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Allah hidup bersama-sama dengan umatnya. Kitab ketiga adalah kitab Imamat. Kitab ini berisi tentang bagaimana orang berdosa bisa datang kepada Allah, yaitu melalui cara yang Tuhan tentukan sendiri. Orang Israel diajarkan bahwa manusia tidak bisa sembarangan datang kepada Tuhan. Harus dengan cara yang Tuhan tentukan. Ngapa demikian? Karena Allah kita adalah Allah yang suci, sedangkan manusia itu berdosa adanya. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan dari kitab keempat, yaitu kitab Bilangan. Kitab ini mencatat perjalanan bangsa Israel selama kira-kira 38 tahun di padang gurun. Kisah 38 tahun ini akan kita dengarkan dalam 20 menit ke depan ya. Wah, ini butuh konsentrasi yang tinggi loh adik-adik. Dari kitab ini kita minta Tuhan menolong kita lebih mengenal siapa Allah kita dan siapa bangsa Israel. Dan apakah kita bisa menemukan diri kita di dalam kitab ini. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang kudus, mau menyatakan diri-Mu kepada kami melalui firman-Mu, sehingga kami semakin terus bertumbuh, makin hari makin mengenal Engkau Allah kami yang agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Allah memelihara umat-Nya di padang gurun. Saat itu Tuhan meminta mereka merayakan Paskah. Kapan hal ini terjadi? Alkitab catat pada tahun yang kedua, bulan yang pertama, pada hari yang ke-14, pada waktu senja. Untuk apa? Untuk mengingat kesetiaan Tuhan kepada umat-Nya. Kemudian Alkitab mencatat pada tanggal 1 bulan yang kedua, tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari Mesir, Allah memerintahkan Musa untuk menghitung bangsa Israel. Kalau sekarang kita kenal dengan istilah sensus ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, hitunglah umat Israel menurut kaum yang ada di dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama setiap laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang." Nah, Musa dan Harun dan seluruh bangsa itu mulai hitung. Total semuanya ada 603.550 orang laki-laki di atas 20 tahun yang bisa berperang. Artinya ini belum termasuk perempuan dan anak-anak dan laki-laki yang tidak bisa berperang. Jadi menurut perkiraan kira-kira jumlah mereka ada 2 juta orang loh adik-adik. Sensus ini membuktikan bahwa Allah memberkati umat-Nya dengan cara menepati janjinya kepada Abraham untuk membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Selain itu, sensus ini juga menunjukkan bahwa Allah sedang mempersiapkan umat-Nya untuk meninggalkan Gunung Sinai, untuk menaklukkan tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Loh, suku Lewi ada di mana ya? Allah berfirman, "Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel yang lain." Kenapa demikian ya? Karena suku Lewi dikhususkan untuk bertugas mengawasi dan mengurus kemah suci. Apabila bangsa itu berangkat, ingat ya, kan mereka dalam perjalanan ke padang gurun, belum sampai ke tanah perjanjian, masih dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Jadi ada saat di mana mereka jalan, ada saat di mana mereka harus berhenti dan memasang kemah mereka. Nah, apabila bangsa ini berangkat, maka kemah suci harus dibongkar. Dan apabila mereka berkemah, maka kemah suci harus dipasang. Nah, orang Lewi lah yang melakukan hal ini. Selain itu adik-adik, Allah juga mengatur cara mereka berkemah. Adik-adik boleh lihat ya di gambar yang ditampilkan, kira-kira seperti ini. Di tengah ada kemah suci. Adik-adik boleh lihat sebelah kiri bawah ya, kira-kira kemah sucinya seperti itu. Sebelah timur ada Laskar Yehuda. Di dekatnya ada suku Isakar dan suku Zebulon. Kalau mereka berangkat, maka grup ini yang lebih dulu berangkat. Sebelah selatan ada Laskar Ruben. Dan di dekatnya ada suku Simeon dan Gad. Mereka nomor 2 berangkat. Kemudian giliran orang Lewi yang berangkat. Sebelah barat ada Laskar Efraim. Di dekatnya ada suku Manasye dan Benyamin. Mereka nomor 3 berangkat. Sebelah utara ada Laskar Dan di dekatnya ada suku Asyer dan suku Naftali. Mereka yang terakhir berangkat. Nah adik-adik, dari sini kita lihat bagaimana Allah mengatur perkemahan orang Israel dengan sangat rapi. Kemah suci selalu berada di tengah-tengah perkemahan. Untuk apa? Untuk mengajarkan bangsa Israel bahwa Allah berdiam di tengah-tengah mereka dan ingin menjadi pusat kehidupan mereka. Para imam ada di sekitar kemah suci. Pada hari kemah suci didirikan, awan menutupi kemah suci. Kalau malam sampai pagi awan itu kelihatan seperti api. Nah, bangsa itu akan melanjutkan perjalanan atas perintah Tuhan. Gimana mereka tahu kapan Tuhan perintahkan? Gini, kalau awan itu naik, itu tandanya mereka berangkat. Ikut tuntunan awan itu. Di mana awan itu berhenti, maka bangsa itu mulai berkemah. Bisa sebentar, bisa juga untuk waktu yang lama. Sekarang bangsa Israel siap-siap nih mau berangkat. Coba bayangkan ya adik-adik ya, ada kira-kira 2 juta orang berkumpul dalam satu kelompok bersiap berjalan. Banyak ya. Pada tahun kedua, bulan kedua, tanggal 20, bulan itu tiang awan naik dari kemah suci
dan bangsa Israel berangkat dari padang gurun Sinai menuju satu tempat yang bernama Kibrot Tawa. Mereka bangun kemah di sana. Di sana bangsa Israel kembali bersungut-sungut melawan Tuhan. Pada satu hari mereka nangis karena mereka mau makan daging. Akhirnya Tuhan kirim banyak burung puyuh ya, sehingga mereka bisa makan daging. Nah, kemudian bangsa Israel meninggalkan Gunung Sinai. Mereka jalan dituntun oleh Tuhan Allah menuju satu tempat yang bernama Hazerot. Kemudian lanjut lagi sampai ke padang gurun Haran. Kemudian sampai ke tempat yang bernama Kades Barnea. Adik-adik bisa lihat ini di peta ya. Lokasi ini sangat dekat dengan tanah perjanjian. Mereka bangun kemah di sana. Kemudian di sana Allah memerintahkan Musa. Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Pilih dari setiap suku satu orang. Jadi pengintai atau spy ini ada berapa adik-adik? Betul, ada 12 ya. Karena satu suku kan satu orang toh. Nah, setelah 40 hari para pengintai ini kembali. Dan apa hasil pengintaiannya? 12 orang pengintai ini kembali dengan membawa buah yang sangat banyak dari tanah Kanaan. Mereka katakan tanah itu dilimpahi susu dan madu. Artinya apa? Artinya tanah itu subur ya adik-adik ya. Tapi 10 orang di antara mereka mengatakan, betul tanah itu subur, tapi orang-orang di sana besar-besar. Dan kalau dibandingkan dengan kita nih, kita ini kecil seperti belalang. Kita pasti akan dihabiskan oleh mereka. Tapi ada 2 orang lagi dari pengintai itu, yaitu Yosua dan Kaleb yang mengatakan, saudara-saudara, kita harus percaya kepada Allah. Allah pasti akan memberikan tanah itu kepada kita dan kita akan masuk ke sana. Terus, bagaimana reaksi bangsa Israel? Laporan siapa yang mereka terima? 10 pengintai kah atau 2 pengintai? Sayang sekali adik-adik. Mereka percaya kepada 10 pengintai. Mereka menangis ya adik-adik ya, sungut-sungut kepada Musa. Mereka bilang, aduh Musa, lebih baik kami mati di Mesir. Kenapa Tuhan bawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang? Atau supaya anak-anak kami tewas oleh pedang juga? Lebih baik kami pulanglah ke Mesir. Bahkan adik-adik coba bayangkan ya. Waktu Yosua dan Kaleb menguatkan mereka malah mau melempar Yosua dan Kaleb dengan batu. Mereka mau membunuh Yosua dan Kaleb. Tapi tiba-tiba kemuliaan Tuhan nampak di kemah suci. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan tidak percaya kepadaku, walaupun sudah begitu banyak tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan menghukum mereka. Tuhan, kata Musa, ampunilah kesalahan bangsa ini, seperti Engkau sudah mengampuni mereka mulai dari Mesir sampai kemari. Dan Tuhan berfirman adik-adik, aku akan mengampuni sesuai dengan permintaanmu Musa. Hanya semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kubuat di Mesir dan di padang gurun tidak akan melihat negeri yang kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Semua orang yang telah dicatat yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan masuk ke tanah itu kecuali Kaleb dan Yosua. Tetapi anak-anakmu yang kau katakan akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri itu. Sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu, yaitu 40 hari, maka 40 tahun lamanya kamu harus menanggung kesalahanmu. Yaitu 1 hari dihitung 1 tahun, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Demikian firman Tuhan. Dan adik-adik, 10 orang pengintai yang tidak setia itu mati kena tulah. Waktu Musa menyampaikan firman Tuhan ini kepada mereka, apakah orang Israel bertobat? Tidak. Mereka malah melanggar titah Tuhan dengan pergi berperang. Padahal Musa sudah ingetin loh, bahwa mereka pasti akan kalah. Kok Musa tahu ya mereka akan kalah? Karena Musa tahu Tuhan tidak menyertai mereka. Adik-adik, orang Israel belum juga belajar bahwa tanpa Tuhan mereka nggak bisa apa-apa. Apa yang terjadi kemudian? Mereka kalah.
Kemudian mereka kembali ke Kades. Di sana adik-adik sekali lagi mereka bertengkar dan marah-marah kepada Musa dan Harun. Kali ini karena mereka kekurangan air. Dan sekali lagi Tuhan menolong mereka. Dengan cara apa? Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, ambil tongkatmu itu. Engkau dan Harun harus menyuruh umat itu berkumpul di depan mata mereka. Katakanlah kepada bukit batu itu supaya dikeluarkan airnya. Lalu Musa ambil tongkatnya, dia kumpulin umat itu di depan bukit batu dan berkata kepada umat Israel, dengarlah hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Lalu Musa angkat tongkatnya dan dia pukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Dan banyak air keluar dari bukit batu itu. Orang Israel minum, ternaknya minum sampai puas. Tapi adik-adik, dalam hal ini Musa nggak taat kepada Tuhan. Di mana nggak taatnya? Ini, Tuhan perintahkan untuk Musa berkata kepada bukit batu. Tapi apa yang Musa lakukan? Musa pukul bukit batunya. Ini berarti Musa tidak mempercayai Allah dan tidak mentaati apa yang Allah perintahkan untuk dilakukan. Apa akibat ketidaktaatan Musa ini? Allah berkata kepada Musa, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, maka kamu tidak akan membawa bangsa ini ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Apa yang kita pelajari tentang Allah dalam hal ini adik-adik? 1. Allah menganggap serius ketidaktaatan. 2. Allah menuntut umatnya untuk mempercayai dia. 3. Allah menuntut umatnya untuk mentaati apa yang dia sampaikan. 4. Allah menuntut umatnya untuk menghargai dia sebagai Allah yang kudus. Kemudian adik-adik, bangsa itu berjalan lagi. Kali ini mereka berhenti di daerah Moab. Pada waktu mereka berkemah, ternyata orang Moab, terutama rajanya yaitu Raja Balak, udah ketakutan karena jumlah orang Israel yang banyak itu. Dan mereka tahu bahwa orang Israel sudah mengalahkan Firaun, sudah mengalahkan Og, sudah mengalahkan Sihon. Ini adalah raja-raja yang sangat perkasa dan kuat. Balak sadar adik-adik bahwa bangsa Israel bisa mengalahkan raja-raja besar itu bukan karena kekuatan mereka. Pasti di belakang orang Israel ada kekuatan yang besar, bukan kekuatan manusia, tapi pasti dari Tuhan mereka yang menjadikan mereka begitu kuat. Sehingga Balak sadar, pasukan perang pun pasti tidak akan bisa mengalahkan Israel. Maka Raja Balak manggil nabi bayaran, namanya Nabi Bileam. Raja Balak berpesan, Bileam, ketahuilah ada satu bangsa yang keluar dari tanah Mesir. Sungguh sampai ketutup permukaan bumi oleh bangsa itu. Dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah, kutuklah bangsa itu bagiku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Balak ingin Bileam membuat Tuhan yang tadinya memberkati Israel menjadi meninggalkan umatnya. Tapi adik-adik, apa yang keluar dari mulut Bileam? Bukan kutuk, tapi berkat untuk bangsa itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata kepada Bileam sebelumnya, pergilah kepada Balak, tapi hanya perkataan yang akan kukatakan kepadamu yang harus kau katakan. Tuhan mengizinkan Bileam dipanggil karena Tuhan mau nunjukin bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun yang mau menghancurkan umatnya. Tuhan memelihara umatnya dari kuasa manapun. Raja Balak begitu marah, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah adik-adik, pengembaraan bangsa Israel di padang gurun akan segera berakhir. Tidak lama lagi Yosua akan memimpin mereka. Kaleb dan Yosua akan menjadi orang dari generasi tua yang akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi ternyata adik-adik, generasi baru ini juga pemberontak loh. Kita mundur sedikit ya kisahnya ya. Ini terjadi sebelum kisah Bileam. Kisah ini dicatat di dalam Bilangan 21. Dikatakan bahwa ketika mereka mengitari Edom, mereka mulai gak sabar dan mulai marah karena mungkin mereka kekurangan makanan ya. Saat itu bangsa Israel berseru melawan Tuhan dan Musa dengan berkata, Musa, mengapa kamu bawa kami keluar dari Mesir? Apakah supaya kami mati di padang gurun ini?
Sebab di sini nggak ada roti, nggak ada air, dan makanan ini, mana ini kami sudah muak. Wah adik-adik, setelah semua yang Allah lakukan, mereka masih saja memberontak. Masih saja tidak mempercayai Allah. Akhirnya Allah memberikan hukuman loh. Allah menyuruh ular-ular tedung datang kepada mereka. Dan ular ini menggigit mereka sehingga banyak orang Israel yang mati. Kemudian dalam kondisi mereka mau mati, bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, "Oh Musa, tolonglah kami. Kami ini sudah berdosa kepada Tuhan dan kepada Engkau. Musa, berdoalah supaya Tuhan jauhkan ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan perintahkan Musa untuk buat ular tembaga dan menaruh di tiang. Kata Tuhan, setiap orang yang melihat ular tembaga ini, dia tidak akan mati. Dia akan tetap hidup. Maka Musa melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Adik-adik, dosa itu harus mendapat hukumannya. Tapi Allah menyediakan jalan keluar untuk dosa. Sehingga ketika bangsa Israel mempercayai Allah dan melihat ular tembaga, mereka disembuhkan. Allah mendengarkan doa umat yang bertobat. Di sini sekali lagi kita lihat bagaimana bangsa Israel tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita sudah mendengar tentang siapa Allah. Bagaimana kesetiaannya, kemahakuasaan, keadilan, penghakiman dan cinta kasih Allah kepada umatnya. Ia setia memelihara umatnya di padang gurun. Ketika mereka berontak, Allah mendisiplin mereka. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Selain itu, kita juga tahu siapa bangsa Israel. Bagaimana mereka? Mereka selalu saja melawan Tuhan. Selalu saja tidak percaya kepada Tuhan. Kalau dengar bagaimana bangsa Israel ini, kira-kira adik-adik ingat siapa ya? Coba. Betul, kita ingat diri kita sendiri ya. Kita nih, Lause dan adik-adik mirip dengan bangsa Israel. Adik-adik masih ingat kan firman Tuhan yang sudah kita dengar sebelumnya? Sejak zaman Adam, manusia itu sudah berdosa dan melawan Tuhan. Hal ini terjadi sampai saat ini. Artinya apa? Artinya termasuk kita. Kita selalu melawan Tuhan. Tidak setia, tidak taat, meragukan Tuhan, berdosa kepada Tuhan. Dan seperti orang Israel, kita pun enggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Allah adalah suci adik-adik. Dosa itu harus dihukum. Kalau demikian, gimana cara menyelesaikan masalah dosa ini? Apakah ada pengharapan buat kita yang berdosa? Hanya Allah satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah ini. Apa jalan keluarnya? Adik-adik ingat ya, waktu bangsa Israel digigit ular, jalan keluar yang Allah sediakan adalah melihat ular tembaga. Ini adalah gambaran akan juru selamat yang akan ditinggikan di atas kayu salib untuk mati menyelamatkan umat Allah dari dosa mereka. Siapa juru selamat ini? Dia adalah Tuhan Yesus. Inilah jalan keluar yang Tuhan sediakan. Harus Tuhan sendiri yang bisa menyelesaikan dosa manusia. Karena Ia kudus. Hanya yang kudus yang dapat menyelesaikan dosa. Maka Tuhan sendiri yang datang ke dunia untuk menjadi korban di atas kayu salib untuk membayar dosa kita. Kita yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Mari adik-adik kita baca satu ayat dari Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini menjadi ayat hafalan kita ya. Adik-adik ingat ya ayat ini ya. Yohanes 3, 14-15. Di akhir firman Tuhan hari ini, Lause sekali lagi mau ingatkan kita tentang kesetiaan Allah memelihara umatnya, termasuk kita. Bahkan Allah menyediakan jalan keluar atas dosa kita. Kita hanya bisa selamat dengan percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan yang telah mati menggantikan kita, ditinggikan di atas kayu salib untuk membayar semua hutang dosa kita. Mari adik-adik kita ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami memohon Tuhan menuntun kami di dalam perjalanan kami di gurun dunia ini. Engkau Allah yang perkasa dan Allah yang setia. Biarlah Engkau terus
menopang kami, menolong kami. Sehingga Tuhan, di dalam perjalanan kami hidup bersama dengan Tuhan, kami terus ada di dalam pimpinan, penyertaan, dan bimbingan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, adik-adik, jika kita mau membuka hati kita dan mau mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, pastinya nih Yesus akan menjadi prioritas yang utama di dalam hidup kita. Benar, Lelse. Dan pastinya Tuhan sanggup menolong kita untuk dipakai menjadi alatnya, dipakai menjadi pelayan Tuhan. Lelse, pelayan Tuhan itu apa sih? Dengan menjaga cara hidup kita, sikap kita, agar adik-adik yang lain, teman-teman, menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Begitu, Lelse. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melakukan pekerjaannya. Ayu setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesus berkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayu setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesus ku berkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Nah, adik-adik, ibadah sebentar lagi mau selesai. Yuk kita berdoa, siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah sekali lagi. Kiranya kami terus ingat akan Engkau dan jaga lindungi kami selama seminggu ini, supaya kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah, memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah telah selesai. Happy Sunday. See you next week. God bless you all. Bye-bye.
Tugaskan namamu. Jawabnya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab. Tuhan, kami mau di dalam kehidupan kami. Oke. Mari,